Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima paramalan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1109. Membabarkan Dharma sesuai kapasitas dan mencabut segala keserakahan dan kemelekatan. Ajaran sementara dan ajaran sejati adalah tak terbayangkan. Dharma adalah tidak terucapkan dan tak terpikirkan, tetapi tetap harus diucapkan dan dipikirkan. Hendaknya menuruti kehendak dunia dan menyesuaikan dengan kesukaan dari para makhluk. Sekiranya tidak menuruti kehendak mereka, pasti akan melahirkan hujatan. Apakah telah memahami? Ajaran sementara dan ajaran sejati adalah tak terbayangkan. Dharma Sang Buddha adalah ajaran sementara dan ajaran sejati. Ajaran sementara merupakan metode terampil. Ajaran sejati merupakan Dharma sejati. Sang Buddha membabarkan Dharma lebih dari 40 tahun. Sebenarnya, sedang membabarkan ajaran metode terampil atau Dharma sejati, sungguh tak terbayangkan, karena para makhluk sangat membutuhkan, karena akar kapasitas para makhluk sangat jauh berbeda. Kapasitas dan kemampuan kecil tidak mampu menerima Dharma sejati, tidak mampu menghayati ajaran kendaraan besar. Kewelas asihan Sang Buddha harus menggunakan ajaran sementara, maka ajaran sementara harus bersumbangsi. Demikianlah cara Sang Buddha memberikan pengajaran. Bagi orang yang berkapasitas kecil, yaitu melalui ajaran metode terampil. Ajaran sejati yaitu kapasitas tinggi. Orang yang berkapasitas tinggi terhadap mereka membabarkan Dharma sejati, telah menghayati, telah memahami kehidupan manusia sangat menderita. Penderitaan, memahami berawal dari hukum sebab akibat dari masa lampau. Memahami penderitaan dalam kehidupan manusia, bukan hanya saya saja yang menderita. Sangat banyak orang juga mengalami penderitaan dari kehidupan ke kehidupan juga demikian. Di antara orang tua, kakak adik, penderitaan mereka merupakan penderitaan saya. Kita di Sutra Bhakti seorang anak. Tumpukan tulang putih ini. Mengapa Sang Buddha bersujud dan memberi hormat di sana? Buddha mulai berkata kepada Ananda, tumpukan tulang putih ini adalah milik orang tua saya di masa kehidupan lampau. Ini menunjukkan tentang hubungan antar manusia. Berhubung karena dunia ini penuh penderitaan. Setiap orang berada dalam penderitaan dari kehidupan ke kehidupan. Mendengar prinsip kebenaran tentang penderitaan, penyebab penderitaan ini, bukan hanya demi diri sendiri, kita tahu bahwa hendaknya melenyapkan penderitaan. Untuk melenyapkan penderitaan, kita harus berupaya. Kita sendiri yang harus melenyapkan noda batin. Kita masih harus membuat semua orang memahami prinsip kebenaran, juga bisa melenyapkan noda batin. Ini adalah jalan pelatihan diri. Ini adalah orang yang memiliki akar kapasitas besar. Sama juga mendengar ajaran tentang penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Orang yang memiliki akar kapasitas kecil, penderitaan, saya takut. Saya melatih diri hanya ingin memberi kebaikan bagi diri sendiri. Orang yang memiliki akar kapasitas besar, setelah mendengar penderitaan, saya memahaminya. Penderitaan bukan hanya saya yang menderita, tetapi semua orang menderita, membina diri, bukan hanya saya sendiri yang membina diri. Harus setiap orang bersama untuk membina diri, melenyapkan berbagai macam penderitaan. Jadi penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, harus segera melenyapkan noda batin. Setiap orang harus melatih diri. Ini adalah kendaraan besar. Jika kendaraan kecil adalah, saya tahu penderitaan, tahu akan sumber penderitaan. Saya harus segera melenyapkan noda batin.
Saya harus segera membina diri. Pada waktu bersamaan dalam mendengarkan Dharma, namun mereka memiliki perasaan yang berbeda. Ada orang yang hanya membangkit tekad hanya demikian saja. Ada orang membangkit tekad yang tiada batas dan tidak bertepi. Jadi ajaran sementara dan ajaran sejati adalah tak terbayangkan. Dharma yang sama, namun yang merasakan berbeda. Dharma adalah tidak terucapkan dan tak terpikirkan, tetapi tetap harus diucapkan dan dipikirkan. Sebenarnya, prinsip kebenaran dari segala dharma tidak berbentuk dan tidak berwujud. Untuk mengajarkan dharma, dari mana memulainya? Begitu banyak dharma. Orang dengan berkapasitas kecil, jika kamu mengajarkannya dharma agung, dia tidak mengerti. Dharma kecil, orang dengan kapasitas besar dapat menerimanya. Sama seperti dharma agung dari kebenaran tunggal, dapat menerima dan dapat memahami. Ini adalah kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang awalnya memiliki sifat hakiki tatata. Sifat hakiki tatata Anda jika selalu membersihkannya. Sifat hakiki ini akan seperti kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Cermin bulat sempurna ini secara alami begitu murni. Dengan hanya mengusapnya sedikit, ia akan tampak sangat murni. Kondisi ini akan dibedakan dengan jelas. Jika sisi cermin ini sudah ditutup lapisan demi lapisan kotoran, Anda membutuhkan banyak usaha untuk membersihkannya. Prinsip yang sama, sifat hakiki tatata kita. Jika kita ada mendengarkan Dharma sejak kapal sebanyak butiran debu, ada berusaha keras secara alami benih sebab dan kondisi berpadu. Sebuah petunjuk langsung mengerti. Prinsip kebenaran adalah demikian adanya. Jika tidak terucapkan, maka benar-benar tidak terucapkan. Bagaimana cara membabarkan Dharma? Begitu banyak Dharma. Bagaimana cara menyesuaikan kapasitas? Apakah prinsip kebenaran diucapkan dengan suara? Jika hanya terus-menerus mendengar Dharma, dan jika tidak bersedia menerima, yang malas akan tetap malas, yang egois akan tetap egois, ketidaktahuan dan kerisauan akan tetap ketidaktahuan dan risau. Anda sudah mendengarnya berapa banyak, apakah Anda guna? Oleh karena itu, tidak terucapkan. Tidak peduli berapa banyak yang Anda ajarkan, juga sama saja, harus diucapkan. Jika Dharma tidak diucapkan, bagaimana dapat disebut menyebarluaskan ajaran Buddha? Bagi orang yang belum tahu, yang sebelumnya belum pernah menerima ajaran Buddha, yang jalinan jodohnya belum sampai, bagi orang seperti ini, ajaran Buddha harus diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena ajaran Buddha harus diucapkan, harus dibabarkan, maka yang awalnya tidak terucapkan, demi agar ajaran Buddha dapat diwariskan, maka tidak bisa tidak harus diucapkan. Ada orang dengan sungguh hati mendengarkan dan menerima. Setelah menerima juga menerapkannya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu harus diucapkan. Bukan hanya demi orang-orang yang hendak kendur atau malas. Karena tidak mau mendengar, maka aku tidak mengucapkannya. Tidak demikian. Maka terhadap orang yang kendur atau malas, diucapkan atau tidak diucapkan tidaklah berbeda jauh. Namun terhadap orang yang giat bersemangat, harus diucapkan. Karena mereka mendengar, sehingga dapat menambah kebijaksanaan mereka, dapat menambah pengetahuan mereka. Inilah yang harus dihayati dan dipahami, sehingga tak terpikirkan, tetapi tetap harus dipikirkan. Sebenarnya begitu banyak Dharma yang telah diajarkan. Apakah ada yang meresap ke batin Anda? Dharma diletakkan di mana? Sudah mendengar demikian banyak Dharma? Setelah mendengar, di mana Anda meletakkannya? Dari mana Dharma dikeluarkan?
Prinsip kebenaran memang awalnya tanpa wujud dan tanpa jejak. Tidak perlu diletakkan di mana-mana, karena memang sudah ada di tempat tersebut. Sifat hakiki tatata bermula dari sifat hakiki tatata. Sifat hakiki tatata pada dasarnya adalah sifat Buddha, datang dari kediaman Buddha. Setiap orang pada dasarnya memiliki kediaman Buddha. Hendak taruh di mana ajaran-ajarannya, mereka yang memiliki niat tetap akan kembali ke kediaman Buddha. Sehingga tak terpikirkan, tetapi tetap harus dipikirkan. Prinsip kebenaran pada dasarnya ada selamanya. Setelah mendengarkan dan menerimanya adalah dalam praktik tindakan nyata kita. Datang dari bodi dan kita harus praktik dalam tindakan nyata kembali ke kediaman Buddha, melangkah ke jalan bodi. Ini adalah niat pikiran kita. Setiap pikiran kita adalah kebenaran sejati, dharma sejati. Setiap langkah adalah di jalan bodi, adalah ajaran kendaraan tunggal. Ini adalah tak terpikirkan, tetapi tetap harus dipikirkan. Mulai dari dharma yang tak berwujud, kita dengan cinta kasih membentangkan jalan, agar semua makhluk dapat berjalan di atas jalan ini. Bukankah kita perlu bekerja lebih keras dan lebih bersungguh hati? Adanya dharma, kita baru dapat menuruti kehendak dunia. Hendaknya menuruti kehendak dunia dan menyesuaikan dengan kesukaan dari para makhluk. Sang Buddha datang ke dunia selama kalpa butiran debu, bukankah karena hendak menuruti kehendak dunia dan menyesuaikan dengan kesukaan dari para makhluk? Kesukaan dari para makhluk, mereka sebenarnya menyukai ajaran apa? Apakah ajaran kendaraan kecil? Apakah kereta kambing? Suka dengan kereta kambing? Ataukah Pratyeka Buddha? Suka dengan kereta rusa? Apakah seperti ini? Semua ini adalah kendaraan kecil, akan tetapi Buddha masih tetap sama, tidak menyerah. Kehidupan para makhluk hidup selama ini menuruti para makhluk. Lahan batin para makhluk memang membutuhkan benih kebajikan. Lihatlah besar kecilnya lahan batin Anda. Hamparan ladang yang luas tentu perlu penyemaian benih yang sangat banyak. Sedangkan hamparan ladang yang kecil, maka butuh jumlah benih yang sedikit saja. Jadi harus menuruti kesukaan para makhluk. Ada orang yang senang mendengar dharma, ada orang yang senang praktik dalam tindakan nyata. Dapat mendengar, dapat mempraktikkan, maka itu yang paling baik. Berkah dan kebijaksanaan berlipat ganda. Kita jika tidak menuruti para makhluk, dharma ini hanya terus mengajarkan ajaran kendaraan besar. Terus berkata, kamu harus praktek dalam tindakan nyata. Mereka tidak bisa bergerak, namun kamu terus menyuruhnya berjalan maju. Pada bab perumpamaan kota gaib, sekelompok orang berkata, saya sangat lelah, jalannya masih sangat jauh, saya tidak ingin jalan lagi. Ada begitu banyak jalan berbahaya yang telah dilalui. Jalan di depan masih begitu jauh. Mungkin juga akan ada banyak jalan berbahaya. Saya sangat lelah. Saya tidak mau jalan lagi. Guru pembimbing harus dengan sabar dan sistematis membimbing. Lihat, kota bayangan sudah dekat. Saya melihatnya dalam bayang-bayang. Sudah tidak jauh lagi, harus terus berjalan maju. Guru pembimbing harus baik-baik membimbing mengikuti kapasitas para makhluk. Jika tidak mengikuti akar kapasitas, maka akan timbul noda batin dan menimbulkan fitnah. Noda batin pun timbul, mau dia menenangkan pikirannya. Bukanlah hal yang mudah. Begitu noda batin timbul, semua masalah tidak berjalan lancar. Semua jadi terkendala. Jelas-jelas ini adalah dharma. Mereka akan menumpuknya sebagai noda batin. Inilah kebodohan dari makhluk hidup. Sang Buddha ingin sungguh-sungguh membimbing para makhluk dan juga memberi pengajaran kepada kita. Harus sungguh-sungguh membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Sebersih niat hati, berharap semua orang bisa masuk ke dalam kerumunan untuk membimbing makhluk hidup. Jangan membangkitkan sebersih niat memfitnah,
sehingga Sang Buddha harus sangat berhati-hati membabarkan Dharma dan mengajar juga harus sangat berhati-hati. Berikutnya naskah sutra sebelumnya dikatakan, bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, kemudian duduk pada satu sisi, memandang dengan hormat pada wajah mulia, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun, lalu berpikir demikian. Bagawan sungguh unik, tindakannya adalah langka. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Kita tahu bahwa sejak kalpa sebanyak butiran debu lalu, Buddha demi para makhluk demikian memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis. Sangatlah tidak mudah. Selama banyak kalpa kehidupan, mengakumulasikan puluhan ribu kebajikan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengakumulasi. Meskipun menghadapi para makhluk, Dharma adalah tidak terucapkan dan tak terpikirkan, tetapi tetap harus diucapkan dan dipikirkan. Dengan sepenuh hati mengikuti kesenangan para makhluk di dunia. Yang dikhawatir dari para makhluk adalah jika muncul memfitnah dan menciptakan karma buruk, perlu lebih cermat. Niat pikiran itu benar-benar sangat halus. Begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk para makhluk. Jadi kebajikan Buddha, puluhan ribu kebajikan Buddha membuat kita dapat menghormatinya. Purna Maitrayani Putra, dia sangat menghormati. Bangkit dari tempat duduk menuju ke hadapan Buddha. Bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, kemudian duduk pada satu sisi. Seharusnya semuanya masih ingat. Dengan demikian, memandang dengan hormat pada wajah mulia tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Demikian menghormatinya. Jadi selalu dari hati yang paling dalam, memahami dan menghayati Buddha. Bagawan sungguh unik, karena putra Maitrayani Putra paling dapat memahami dan menghayati isi hati Buddha, maka dia sangat menghormati Buddha. Senantiasa merenung dan berpikir, Bagawan sungguh unik, ini bukanlah sangat mudah. Tindakannya adalah langka. Untuk dapat menjadi seperti ini, dalam waktu yang sangat lama tidak pernah berubah. Niat pikiran ini adalah satu hati dan satu tekad. Dalam masa kalpa sebanyak butiran debu, berikrar untuk bersumbangsi demi dunia ini. Jadi bagian naskah sutra berikutnya mengatakan, ia menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia, menggunakan pengetahuan dan pandangan dari metode terampil, membabarkan Dharma kepada mereka, mencabut keserakahan dan kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Dia sangat menghormati Buddha. Semakin lama dia melihat Buddha, semakin timbul rasa hormat dalam hatinya. Memahami Buddha demi menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia. Para makhluk di dunia, setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Ada monastik yang benar-benar meninggalkan kehidupan keluarga, sangat giat bersemangat, tidak takut kesusahan dan sangat tekun. Di dunia, terdapat orang yang tekun bersemangat seperti ini. Ada orang yang bersumbangsi untuk orang banyak, tidak mempedulikan kesusahan diri sendiri, tidak ada keakuan. Oleh itu, mereka rela mendedikasi diri mereka sedemikian, terus-menerus terlibat di dalamnya, meskipun mereka adalah praktisi perumah tangga. Setelah mendengar Dharma, mereka merasa menyebarkan Dharma adalah kewajiban mereka. Sama seperti di Taichung, sekelompok bodhisattva datang tahun 2016. Mereka melakukan perjalanan khusus ke Hualien untuk melihat Aula Jingsi. Aula Jingsi telah merayakan hari jadinya yang ke-50. Melihat ke masa lalu, aula itu sudah didirikan dari tempat yang begitu jauh. Sekelompok orang dari Taichung datang untuk melihatnya, supaya dapat diatur dengan cara yang sama di Taichung.
melihat apakah setiap orang dapat mengumpulkan kebijaksanaan mereka untuk membantu, melihat apakah dapat menggunakan ini sebagai pondasi, juga dapat menunjukkan keunikan Taichung, pameran kita di Hualien, menunjukkan ajaran secara menyeluruh. Di kantor cabang mereka ingin menunjukkan kualitas dari wilayah mereka. Dari ajaran menyeluruh ini, menunjukkan sumbangsi dari wilayah mereka. Bodhisatwa dunia ini, bagaimana mengembangkan potensi mereka, bagaimana membimbing para makhluk, bagaimana berinteraksi dengan para makhluk dan masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah alasan Bodhisatwa datang dari jauh. Ada juga insan suci Jerman kembali ke Taiwan untuk menceritakan kepada saya pengalaman mereka baru-baru ini di Serbia. Pengungsi Suriah akan melewati Serbia. Pemerintah Serbia didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberitahu mereka, Anda juga perlu menerima sebagian pengungsi untuk memberi mereka tempat tinggal di negeri Anda. Pengungsi telah melarikan diri kemana-mana. Mereka sudah tidak tahu kemana mereka pergi. Negara Serbia, negara yang tidak kaya. Mereka hanya bersedia membuka perbatasan untuk membiarkan para pengungsi lewat. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan mereka menetap lama di sana. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa membujuk dan mengatakan, jika mereka tidak diizinkan orang-orang ini untuk tetap di sana, jika mereka tidak membiarkan mereka menetap di sana, benar-benar tidak ada tempat lain bagi mereka untuk pergi. Jadi negara ini mulai menerima sebagian pengungsi ini, tetapi mereka sangat khawatir tentang bagaimana mereka akan membantu mereka menetap. Bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi mereka mengajukan bantuan secara internasional. Kita juga ditanya, bisakah Ceci melakukan upaya untuk membantu para pengungsi? Jadi Tuan Chung Chialung ini, dia datang untuk memberitahu saya sebelum kembali ke Jerman. Kita harus dengan metode apa dalam bersumbangsi. Sebelum mereka kembali ke Taiwan, relawan suci dari beberapa negara Eropa telah berkumpul. Mereka semuanya telah melakukan persiapan untuk melalui jalan yang dilewati para pengungsi terlebih dahulu. Dalam cuaca yang sangat dingin, mereka telah melarikan diri begitu lama. Kita harus bergegas mendistribusikan kepada mereka 10.000 paket pencegah dingin komplit untuk dewasa, anak-anak. Mulai dari topi untuk kepala hingga ke jaket berlapis, kapas tahan dingin, yang merupakan mantel, sarung tangan, sepatu, kaos kaki, dan beberapa produk nutrisi. Serbia meminta kepada relawan suci, Anda jangan membeli barang dari luar. Datanglah ke Serbia untuk belanja. Artinya, keuntungannya jangan diambil oleh orang asing, tetapi berilah kesempatan ini kepada Serbia. Saya berkata, sudah sepantasnya. Keadaan ekonomi Serbia tidaklah bagus, maka tidak perlu membayar pajak. Belanja langsung di tempat juga merupakan sebuah metode yang benar. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya pengungsi yang akan ditampung di negara ini, mereka telah menyiapkan beberapa kamp pengungsian yang masih kosong tanpa apapun di dalamnya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Saya berkata kepada mereka, ketika kalian pergi, kalian semua akan berkumpul di tempat itu untuk waktu 2 atau 3 minggu mempelajari lebih lanjut tentang materi di sana dan sebagainya. Memahami semuanya, barulah kita lihat bagaimana menangani situasinya. Lihatlah, di tempat yang jaraknya sangat jauh dari Taiwan, mereka para pengusaha Taiwan yang pindah ke luar negeri, di sana untuk berbisnis dan tetap masih kembali ke Taiwan untuk bersarana menjadi murid master. Juga mengemban tanggung jawab untuk membabarkan benih di negara itu. Ada berapa banyaknya karena sudah berada di sana, mereka semua saling bersatu, datang dari negeri yang tidak sama. Insan suci pun berkumpul bersama.
Dikarenakan jumlah orangnya tidak cukup banyak, jadi mereka semua saling bersatu. Ada negara yang makmur tidak pernah berkontribusi untuk para makhluk, tetapi mereka juga sangat rela. Mereka sangat berharap bisa turut serta berkontribusi. Tidak peduli jarak berapa jauh, ada yang harus naik pesawat atau berpindah kereta api beberapa kali, naik bus, walaupun jaraknya jauh tetapi mereka semua berharap bisa menjadi bodhisattva dunia. Dapat secara pribadi berderma kepada orang lain. Karena hal inilah yang membuat insan suci dari 7-8 negara berkumpul bersama untuk menyatukan kekuatan memberikan bantuan. Tetapi silsilah ajaran Jingse, metode menolong orang lain semuanya harus seragam. Jadi walaupun mereka turut mendedikasikan tenaga di sana, tetapi semangat dan filosofi tetap harus menuju ke arah yang sama. Jadi karena itulah mereka semua kembali untuk bertanya dari tempat yang jaraknya begitu jauh. Inilah bodhisattva. Tak terpikirkan tetapi tetap harus dipikirkan. Sebenarnya bila kita bertindak masing-masing, kekuatan kita akan terpecah. Bahkan dengan cinta kasih yang sama pun, kalau kekuatan kita tidak berpadu maka akan terpecah. Singkat kata, sebagai praktisi ajaran Buddha, kita harus belajar bersama menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia. Orang yang belajar ajaran Buddha dengan sifat yang berbeda-beda, kita harus berpadu bersama kembali menjadi satu sifat Buddha. Ada banyak penderitaan di dunia karena berbagai sebab dan kondisi. Ketika sebab dan kondisi berpadu, buah karma timbul dan makhluk menderita. Bodhisattva hendaknya merasakan penderitaan para makhluk, merasakan sakit yang dirasakan para makhluk. Jadi para bodhisattva berpadu bersama dan pergi menolong orang-orang yang menderita. Ini adalah menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia. Sifat setiap orang berbeda, sebab kondisi dan buah karma setiap orang berbeda. Jadi menggunakan pengetahuan dan pandangan dari metode terampil membabarkan dharma kepada mereka. Inilah yang dilakukan Buddha. Para makhluk berada di dalam berbagai situasi dalam kehidupannya. Sehingga Buddha harus menggunakan berbagai metode terampil untuk mengajarkan dharma di dunia. Mencabut keserakahan dan kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Penderitaan para makhluk berasal dari keserakahan. Karena keserakahan sehingga menciptakan penderitaan dunia. Pikirkanlah, para makhluk yang melarikan diri ini, orang-orang ini, para pengungsi, bukankah tempat yang mereka tinggal adalah balasan karma lingkungan di negara itu? Balasan karma lingkungan membawanya ke negara itu. Ketika karma kolektif para makhluk, sebab dan kondisi berpadu, maka akan ada orang yang timbul sebersih niat pikiran. Di dalam pertobasan Kaisar Liang disebutkan, ketika sang pemimpin marah, jenazah ada di mana-mana. Ini adalah sebersih niat pikiran yang timbul dalam diri sang pemimpin yang bisa menimbulkan kekacauan di seluruh negeri, pecah perang dan sebagainya. Tidak ada kedamaian dan ketenangan. Ada banyak korban jiwa dan korban luka-luka. Ini juga yang ada dalam pikiran para makhluk, berbagai macam sebab dan kondisi yang berbeda. Di keserakahan dan kemelekatan di sana-sini semacam ini, para makhluk ini demikianlah keserakahan dan kemelekatan di sana-sini, di mana saja. Selama ada keserakahan dan kemelekatan yang besar, maka seluruh negara akan berada dalam kekacauan. Negara kacau membawa petaka meninggal dan terluka. Ada yang lebih kecil yaitu masyarakat. Begitu niat keserakahan dan kemelekatan timbul, ketidaktahuan bergerak, maka masyarakat menjadi kacau. Lebih kecil lagi adalah rumah tangga, tempat yang berbeda semacam ini, yang besar sampai mencakup negara internasional. Yang sedang adalah di tengah masyarakat dalam negara. Yang kecil sampai di dalam rumah tangga. Hati manusia, ini adalah keserakahan dan kemelekatan di sana-sini. Ini adalah kondisi kehidupan di dunia.
Oleh karena itu, ia menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia, mampu dengan baik menuruti kehendak dari para makhluk di dunia yang memiliki berbagai jenis sifat. Di dunia ada begitu banyak macam jenis sifat benih, jadi mampu dengan baik menuruti kehendak dari para makhluk di dunia. Dharma adalah harus menuruti kehendak dari para makhluk di dunia yang memiliki berbagai jenis sifat. Sangat banyak berbagai jenis, setiap makhluk hidup, setiap orang, setiap jenis sifat yang berbeda. Manusia memiliki sifat manusia masing-masing, demikian juga sapi, kuda, babi, dan lainnya. Makhluk hidup lainnya semua juga memiliki sifat masing-masing. Singkat kata, semua orang, semua para makhluk, berbagai jenis makhluk berjiwa, ada berapa banyak jenis? Berapa banyak jenis? Berapa banyak jenis kehidupan? Para makhluk memiliki sifat mereka yang tidak sama. Jadi ini artinya, kita harus sangat bersungguh hati menghayati Sang Buddha sungguh berusaha keras. Jadi, para Buddha dan Bodhisattva menuruti kehendak dari para makhluk di dunia yang memiliki berbagai jenis sifat benih, menampakkan wujud untuk memberi pengajaran, menyesuaikan dengan kesukaan dari mereka. Sekiranya tidak menuruti kehendak mereka, pasti akan melahirkan hujatan. Para Buddha dan Bodhisattva tidak peduli apapun sifat benih para makhluk. Para Buddha dan Bodhisattva akan mengikuti jenisnya. Mengikuti niat pikiran kita dalam memberikan pengajaran, mengikuti jenis kita, demikian mengikuti para makhluk dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Tidak lain adalah menampakkan wujud untuk memberi pengajaran. Tekad dari para Buddha dan Bodhisattva adalah demikian besar. Namun para makhluk menerima yang lebih rendah, sehingga dari yang lebih tinggi menurun ke lebih rendah. Para Buddha dan Bodhisattva sangat berjiwa besar. Harapan batin yang meliputi seluruh alam semesta, turun dari langit dan membasuh para makhluk dengan dharma, juga demikian memberikan pengajaran. Sehingga menyesuaikan dengan kesukaan mereka, sesuai dengan kapasitas para makhluk dapat menerima seberapa banyak, menggunakan metode seperti apa. Demikianlah memberikan pengajaran, menyesuaikan dengan kesukaan para makhluk. Jadi, sekiranya tidak menuruti kehendak mereka, pasti akan melahirkan hujatan. Sebelumnya juga sudah dikatakan demikian, sehingga menggunakan pengetahuan dan pandangan dari metode terampil membabarkan dharma kepada mereka. Menggunakan kebijaksanaan dari metode terampil untuk mengajarkan berbagai dharma kepada para makhluk. Para makhluk tidaklah sama, sifat benih berbeda satu sama lain, menggunakan metode terampil sesuai kapasitas. Menuruti kehendak para makhluk, para Buddha dan Bodhisattva harus menyiapkan berbagai pengetahuan dan pandangan dari metode terampil, demi mereka membabarkan dharma. Maka sifat makhluk tidaklah sama, sifat benih berbeda satu sama lain, maka disebut menuruti kehendak. Mesti menggunakan kebijaksanaan dari metode terampil. Kebijaksanaan yang mahir dan cerdas dari metode terampil, dengan demikian membabarkan berbagai dharma kepada para makhluk. Ini adalah para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia. Purna Maitrayani Putra, kita sudah membahasnya. Sebenarnya beliau sudah sampai tahapan kondisi Bodhisattva. Demi membantu lahan pelantikan, demi membimbing para makhluk, turun di tempat yang sama dengan orang yang berkapasitas rendah. Berkumpul bersama mereka, beliau sebenarnya adalah Bodhisattva. Beliau juga sama menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Dalam kerumunan orang banyak mendengarkan dharma, membabarkan dharma dan menyebarkan dharma. Dengan cara demikian, mencabut keserakahan dan kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Berbagai dharma dari Tathagata adalah guna mencabut kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Sifat dari para makhluk adalah tiada satupun yang tidak diserakahi dan dilekati. Buddha pun welas asih, makanya memberikan obat sesuai gejala penyakit, guna mencabut segala akar beracun di segala tempat.
berbagai dharma dari tata gata untuk mencabut keserakahan dan kemelekatan para makhluk di sana-sini. Kemelekatan di sana-sini sifat dari para makhluk. Begitulah para makhluk. Di setiap tempat, tidak peduli jenis atau bentuk dari para makhluk, mereka semua memiliki kemelekatan. Sariputra di kehidupan lampau pernah menjadi seekor ular berbisa dan akan menggigit orang. Dia juga sangat kukuh dengan pendapatnya, meskipun mendesaknya. Jika kamu tidak mengambil kembali racunmu, raja tidak dapat diselamatkan. Karena telah menggigitnya, tidak mungkin aku akan mengambilnya kembali. Lebih suka merangkak ke dalam api. Saat ini kita semua mengatakan, jika digigit ular, kamu harus teliti melihat jenis apa ular tersebut, karena serum anti bisa ular khusus dari jenis ularnya. Ketika ular berbisa menggigit orang, apa jenis ularnya dan racun ular tersebut baru kemudian bisa menentukan pengobatannya. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Namun Sariputra di kehidupan masa lampaunya memiliki kemelekatan yang demikian. Jika tidak mau, tidak akan mau melakukan. Lihat, inilah para makhluk. Berbagai jenis makhluk hidup mencabut kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Semua makhluk hidup jenis apapun memiliki kemelekatannya. Inilah sifat para makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk hidup memilikinya. Maka Buddha pun welas asih, makanya memberikan obat sesuai gejala penyakit, sesuai penyakit batin para makhluk. Sifat ini, penyakitnya adalah temperamen para makhluk memiliki penyakit seperti ini dalam sifat batinnya. Harus diobati dengan obat semacam itu, guna mencabut segala akar beracun di segala tempat. Kerisauan dan ketidaktahuan para makhluk, seperti adanya akar beracun. Bagaimana cara mencabutnya? Asal di pikiran kita masih bercabang-cabang, masih ada kerisauan mendengarkan dharma menjadi fitnah. Saling bergaul dengan sesama, sedikit masalah yang tidak bisa diselesaikan, ini semuanya seperti akar beracun yang tidak bisa dicabut. Sehingga, sekiranya melekat pada keberadaan, dituntun agar mencabutnya dan memasuki kekosongan. Sekiranya melekat pada kekosongan, dituntun agar mencabutnya dan memasuki jalan tengah. Sekiranya melekat pada jalan tengah, dituntun agar mencabutnya dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Sebenarnya, segalanya adalah kosong. Jangan melekat pada keberadaan, tetapi untuk sampai pada ajaran kekosongan, dia juga akan melekat. Sekiranya melekat pada kekosongan, segalanya adalah kosong. Saya masih harus mendengar ajaran apa? Saya masih harus melakukan hal apa? Orang demikian, Buddha harus segera dituntun agar mencabutnya dan memasuki kekosongan. Ajaran tengah pada kekosongan masih memiliki keberadaan. Tetapi walaupun dia menuntun kekosongan dan memasuki keberadaan, tetapi sekiranya melekat pada jalan tengah, dia demikian melekat pada saya bertahan di jalan tengah. Saya segera, asalkan mendengarkan dharma, membabarkan dharma saja. Tetapi para makhluk menderita, kamu ada cara ini. Kamu harus mengulurkan tangan untuk menolongnya, harus mendekati para makhluk. Tetapi dia hanya melekat, berhenti di sini. Jika orang demikian, Buddha harus dituntun agar mencabutnya dan memasuki kebijaksanaan. Buddha jangan melekat, harus memasuki kebijaksanaan Buddha. Sekiranya melekat pada rumah terbakar dari 3 kelompok alam menggunakan metode terampil dari kendaraan kecil untuk menyelamatkan mereka. Sekiranya melekat pada nirvana dengan sisa, menggunakan pengetahuan dan pandangan tata gata untuk membebaskan mereka. Selanjutnya barulah masuk ke tengah orang banyak dan rukun dengan semua orang, menghabiskan segala keakuan, menghabiskan segala kekuatan ikrar tanpa pernah meninggalkan para makhluk, membangkitkan semangat sendiri dan mencabut sendiri kerisauan yang tak terbatas.
Ini merupakan metode Buddha. Jika melekat pada 3 kelompok alam, mengatakan tahu bahwa di alam nafsu menderita, sehingga saya ingin berada di alam berwujud. Saya ingin berada di alam tak berwujud. Melatih diri sampai tahap ini. Buddha kembali berkata kepadanya, kamu hanya memberi manfaat diri sendiri, masih berada di 3 kelompok alam. 3 kelompok alam ibarat rumah terbakar, sehingga ada perumpamaan rumah terbakar. Menggunakan metode-metode terampil dari kendaraan kecil untuk menyelamatkan mereka. Kereta kambing, kereta rusa, kamu tidak benar hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Sekiranya melekat pada nirvana dengan sisa, yaitu kereta kambing, kereta rusa, Sravaka, Praceka Buddha. Demikian, menggunakan pengetahuan dan pandangan Tathagata untuk membebaskan mereka. Ajaran 3 kendaraan ini harus selangkah demi selangkah mengajarinya. Selanjutnya barulah masuk ke tengah orang banyak dan rukun dengan semua orang. Seperti demikian, selangkah demi selangkah dituntun, selangkah demi selangkah diajari. Terus demikian, baru dapat rukun dengan semua orang. Kita bisa mengetahui, harus menghapus kerisauan. Menghapus kerisauan, membangkitkan 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Sehingga harus rukun dengan semua orang, menghabiskan segala kekuatan ikrar tanpa pernah meninggalkan para makhluk. Kita harus bersungguh hati. Kekuatan tubuh dan batin kita, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, bertekad menyelamatkan mereka semua, saya tanpa meninggalkan para makhluk. Membangkitkan semangat sendiri dan mencabut sendiri kerisauan yang tak terbatas. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku berikrar untuk menguasai semua. Harus mencabut kerisauan dan mencapai kebudayaan. Harus bersih teguh, inilah kita dalam melatih diri harus membangkitkan ikrar agung. Ingin membimbing para makhluk, kita harus mencabut kerisauan. Sehingga kita harus mencabut kerisauan. Tujuan kita adalah untuk mencapai jalan kebudayaan. Sehingga kita harus maju selangkah demi selangkah. Takut tidak melangkah. Jika telah melangkah, yang ditakutkan adalah berhenti, bukan takut tidak kesampaian. Sehingga semua orang mendengarkan Dharma harus giat bersemangat. Bukan hanya mendengarkan, kita harus menapaki jalan Bodhi. Sehingga harus senantiasa bersungguh hati.